Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, terkhusus santriwan santriwati yang salih-salihah, hafidhah luar dalam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, IKT Channel kaum awam. Kami berharap Anda semuanya, panjenengan semuanya dalam kondisi yang sehat, penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, masih tentang pendidikan, masih lanjut di mata pelajaran akhlak. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di bab ke-22. Bab ini adalah kelanjutan atau pengembangan dari bab sebelumnya, yakni bab 21. Kalau di bab 21 kemarin yang dibicarakan adalah perintah amar ma'ruf nahi mungkar, jadi fokus pada perintahnya begitu, sehingga kita paham bahwa beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dua kewajiban pokok. Ya, sekali lagi, beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah dua kewajiban pokok bagi siapa? Bagi kaum beriman. Yang bahkan itu sudah kita ketahui kemarin yang menjadi syarat agar kita termasuk dari umat yang terbaik, ya khaira ummah. Sehingga mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-falah, yakni kesuksesan dunia dan akhirat, dan status sebagai umat yang terbaik. Jadi ada dua, yaitu luar biasa sekali, ya kesuksesan di dunia dan di akhirat, kemudian dapat status umat yang terbaik. Dan itu dulu sudah pernah dicontohkan oleh generasi sahabat, ya ridwanullahi alaihim. Nah, kemudian ketika kita masuk ke bab 22, maka kita akan membahas tentang hukuman, ya bagi orang yang melanggar ucapannya sendiri. Ya, ia menyuruh suatu kebaikan, ya beramar ma'ruf, tapi ia malah sengaja tidak berusaha melakukannya. Ia juga melarang dari suatu keburukan, bernahi mungkar, namun ia malah justru melakukannya. Nah, ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab 22 ini diberi judul Babu taghlidhi uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawlahu fi'luhu. Ya, mohon diperhatikan tanda bacanya, ya. Kami baca sekali lagi. Babu taghlidhi uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawlahu fi'luhu. Begitu. Yang kalau dalam terjemah bebasnya kurang lebih beratnya, ya bab beratnya hukuman orang yang tidak konsekuen dengan ucapannya. Ya, sedangkan kalau kita maknai satu-satu, ya kurang lebih seperti ini. Babu taghlidhi uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawlahu fi'luhu. Bab, ya. Taghlidh itu beratnya. Uqubati hukuman man orang yang amara bima'rufin beramar ma'ruf atau naha 'an munkarin bernahi mungkar. Wah, di situ kita artikan sedang, ya. Khalafa menyelisihi, qaulahu fi'luhu. Jadi yang menyelisihi itu adalah amalnya. Menyelisihi apa? Menyelisihi perkataannya atau ucapannya. Jadi dari segi makna itu agak dibolak-balik begitu, ya. Jadi tidak perlu bingung karena sudah ada warna yang disesuaikan. Baiklah, tidak berpanjang kalam lagi. Karena dari segi judulnya tidak ada kosakata yang perlu dijelaskan lebih jauh, maka marilah kita langsung masuk ke dalil-dalil ayatnya. Ya, dalil ayat yang pertama ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat ke-44. Ya, antum hafal semua insyaallah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qiluna. Yang artinya kurang lebih, apakah pantas kalian menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan sedang kalian sendiri meninggalkannya? Padahal kalian membaca Alkitab, At-Taurah. Maka apakah kalian tidak berpikir? Ya, jadi tadi kalau disampaikan oleh para ahli tafsir, tansawna anfusakum itu maksudnya ya meninggalkan perintahnya sendiri. Ya, dia menyampaikan sesuatu untuk dilakukan oleh orang lain, tetapi malah dia sendiri tidak melakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, maka kita akan dapati bahwa secara makna ayat ini pada dasarnya atau awalnya adalah berisi kecaman ya kepada kaum Yahudi, yang mana mereka itu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, dalam hal ini adalah iman Islam, ya secara singkatnya begitu saja ya. Tapi ternyata mereka justru tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang mereka suruhkan. Ya, meskipun awalnya kecaman untuk orang Yahudi yang tidak konsekuen dengan ucapannya tadi, tetapi meski begitu disebutkan dalam tafsir ya, buku-buku tafsir, salah satunya adalah kitab Tafsir As-Sa'di, bahwa makna ayat ini mencakup semua orang yang melakukan perbuatan yang serupa. Ya, ini perlu disampaikan. Ya, khawatirnya nanti kita juga termasuk di situ ya. Na'udzubillah. Ya, perbuatan serupa seperti apa? Ya seperti tadi, yang pandai menyuruh dan melarang orang lain tapi tidak konsekuen dengan apa yang disuruhkan atau dilarang begitu. Nah, di sini sahabat Tarbawi semuanya, rahimakumullah, ada dua catatan penting yang perlu kiranya kami sampaikan. Tapi untuk sementara satu dulu yang kami utarakan di sini. Untuk yang kedua insyaallah kita bagikan atau kita sampaikan di pertemuan kedua. Ya, agar tidak terlalu panjang. Baik. Catatan tadi itu adalah ungkapan afala ta'qiluna, yang memang biasa diartikan dengan apakah kalian tidak bisa berpikir, atau kalau dalam terjemah Kemenak, dan itu kami pribadi kurang cocok ya, apakah kamu apa itu, yang harusnya kalian malah diterjemah dengan kamu ya. Kami tidak tahu alasannya, cuman memang seperti itu ya. Maka kami di sini lebih pas kalau diartikan dengan apakah kalian tidak bisa berpikir. Nah, begitu itu makna awalnya. Nah, kemudian ini disebutkan juga di Tafsir As-Sa'di, dikomentari begitu. Disampaikan bahwa usmal aqlu aqlan li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khairi wa yan'aqilu bihi amma yadurruhu. Akal dinamai akal, ini maksudnya akal sehat ya, sebab dengannya ia bisa memikirkan apa saja kebaikan yang bermanfaat baginya dan apa-apa saja yang bisa membahayakannya. Ya. Dan memang seharusnya ya, akal yang sehat itu memang akan selalu mengarahkan pemiliknya agar menjadi yang pertama dalam melakukan apa yang ia suruh, yang ia perintahkan. Dan juga menjadi orang yang pertama untuk meninggalkan apa yang ia larang. Makanya jika ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi tak mau berusaha konsekuen dengan apa yang disampaikan, ya, maka itu menandakan apa? Menandakan bahwa dia tidak berakal sehat.
Ya, kalau dikomentari di tafsir As-Sa'di itu adalah ini adalah maknanya, ya, makna kebodohan ya dalam Islam. Jadi tidak punya akal sehat di sini maknanya adalah apa? Bodoh menurut Islam. Ya. Kemudian sahabat Tarabawi rahimakumullah, kecaman tadi dikuatkan lagi oleh ayat 2 dan 3 surat As-Saff yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu ya yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Makna ayat ini adalah ya menjelaskan betapa buruknya dampak ya bagi orang yang tidak konsekuen dengan apa yang ia katakan. Ya baiklah. Catatan pertamanya ini catatan begitu ya yang disampaikan oleh Imam atau Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf, ya, kitab tafsirnya yang dinukil dalam kitab Tafsir Al-Wasit, ya, At-Tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi. Ya. Catatan pertama yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari tadi adalah bahwa penggunaan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu itu dikatakan wanida'uhum bil imani tahakkumun bihim wa bi imanihim. Dan panggilan mereka dengan panggilan iman itu aslinya ya merupakan olok-olok terhadap mereka. Ya, olok-olok karena memang apa? Orang yang beriman harusnya bisa menepati apa yang dia ucapkan begitu. Nah, di sini ketika ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, maka keimanan mereka itu adalah keimanan yang cacat ya pada dasarnya cacat. Ya, kemudian yang kedua adalah waqusida fi kabura at-ta'ajjubu min ghairi lafzihi. Dan dimaksudkan dalam kata kabura itu adalah untuk makna ta'ajjub. Ya, ta'ajjub, ya keheranan, ya takjub begitu. Tapi tanpa menggunakan lafal ta'ajjub. Nah, ini pembahasan di ilmu nahwu ya, lebih lanjut insyaallah dibicarakan di ilmu nahwu. Ya, sepemahaman kami ini kalau di pondok kita tercinta Ibnu Abbas itu dimasukkan di kelas 10 atau kelas 11 ya. Ya. Itu kemudian catatan terakhir dari Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala adalah penggunaan kata al-maqt. Ya, beliau menyampaikan waqtira lafdzul maqti li'annahu asyaddul bughdhi wa balaghuhu. Dan dipilihnya lafal al-maqt, ya al-maqtu karena itu maknanya adalah kebencian yang tertinggi dan paling puncak, ya asyaddul bughdhi wa balaghuhu. Jadi kebencian yang paling ya sangat begitu dan paling puncak. Ya, itu lah ini diberikan lagi oleh ayat 88 dari surat Hud yang berkisah tentang dakwah Nabi Syuaib. Lah ini ucapan Nabi Syuaib yang dinukil dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? Ini potongannya. Ya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anh. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, dan tidaklah aku ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Ini adalah komitmen ya dari Nabi Syuaib alaihissalam, komitmen untuk senantiasa konsekuen dengan apa yang beliau ucapkan begitu. Kalau beliau menyuruh, ya beliau menjadi pertama yang melakukan.
Sebaliknya, ketika melarang maka beliau pun menjadi orang yang pertama kali menjauh dan meninggalkan larangan tersebut. Ya. Itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan berkah dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk di dalil hadis ya, masuk ke dalil hadis. Ya mudah-mudahan ini yang sedikit ini menambah keberkahan. Ya tolong disimak dengan baik, kemudian dirangkum dengan baik ya dan rapi begitu. Insyaallah besok kita cek baik secara online dengan checklist ataupun melalui WA ya, ataupun ketika offline nanti insyaallah kami atau Ustadz periksa langsung begitu kelengkapannya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan keluarga kita, sehat selalu, jaga kesehatan ya, jaga diri baik-baik. Kita tutup, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.